Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan untuk kembali bisa menikmati yang namanya kehidupan. Kiranya Allah memperkenankan kehidupan kita selalu dalam keadaan bermanfaat, baik itu bermanfaat untuk diri sendiri maupun bermanfaat untuk semua orang. Ucapan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang masih setia di channel YouTube saya menunggu video-video terbaru dari saya. Baik, hari ini saya akan membahas 5 ketentuan atau hukum dasar kalimat fa'il. Mari sama-sama kita simak video penjelasan dari saya. Baik, hari ini kita akan membahas hukum-hukum fa'il. Sedangkan apa itu fi'il dan fa'il sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemarin di akhir video saya sudah menyebutkan sekali bahwa kita akan membahas ketentuan-ketentuan fa'il, atau di sini saya sebutkan sebagai hukum-hukum fa'il. Yang pertama, fa'il tidak boleh dibuang. Fa'il tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena fa'il adalah umdah. Ketika dibilang umdah berarti penting. Oke, penting. Sesuatu yang dianggap penting apapun ceritanya tidak boleh dibuang. Sedangkan fa'il, dia ada fa'il yang dhahir. Ketika dibilang dhahir di sini nyata, kalimat di depannya jatuh sebagai fa'il. Contoh, qama zaidun. Qama adalah fi'il madhi. Ketika di i'rab, tugasnya merafa' fa'il, menasab maf'ul. Zaidun atau zaid jatuh sebagai fa'il. Hukum fa'il marfu', alamat rafa' dhammah yang zahir pada akhirnya. Kata-kata zaidun jatuh sebagai fa'il atau si pelaku pekerjaan qama, yaitu berdiri. Yang berdiri di sini siapa? Yaitu Zaid. Ketentuan yang pertama, sekali lagi, fa'il tidak boleh dibuang. Bagaimana terjadi sebuah pekerjaan? Sekali lagi, bagaimana pembunuhan ada jika nggak ada si pembunuh? Bagaimana berdiri ada jika nggak ada yang berdiri? Bagaimana memukul itu ada kalau nggak ada si pemukul? Dari sini bisa kita simpulkan yang bahwa fa'il adalah kalimat yang umdah, penting, sehingga apapun ceritanya tidak bisa dibuang. Sampai di sini paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Oke, tadi fa'il ada fa'il dhahir dan ada fa'il mustatir. Fa'il mustatir di sini yaitu fa'il yang tersembunyi. Tersembunyi. Ingat sekali lagi, apapun ceritanya, fa'il itu harus ada, baik fa'il itu berupa dhahir, nyata seperti contoh tadi, baik itu fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Contoh, Zaidun qama. Zaidun qama. Zaid itu berdiri, ianya Zaid. Jadi pada contoh Zaidun qama, yang jadi fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi yang ada di dalam kata-kata qama, yaitu huwa, yang kembali maknanya kepada Zaid. Sehingga ketika kita artikan, Zaid itu berdiri, ianya Zaid. Zaid itu berdiri, ianya Zaid. Ketika kita i'rab qama fi'il madhi, tugasnya merafa' fa'il, menasab maf'ul. Dhamir yang dikandung oleh qama yaitu huwa jatuh sebagai fa'il yang kembalinya kepada Zaid. Oke, sampai di sini paham ya? Dari sini mau dikatakan apa? Apapun ceritanya. Kalau fa'il bukan kalimat yang dhahir seperti contoh tadi qama zaidun,
berarti fa'il tersebut harus mustatir, yaitu tersembunyi. Contohnya Zaidun qoma, di mana qoma mengandung dhamir berupa huwa yang jatuh sebagai fa'il. Mengerti ya? Oke, syarat yang kedua daripada ataupun hukum yang kedua daripada fa'il, tidak boleh terdahulu daripada fi'il. Berarti dari sini bisa kita pahami bahwa kedudukannya adalah fi'il duluan, habis itu fa'il. Seperti ini posisinya. Jika ada di satu kalimat terdapat fa'il duluan, itu sebetulnya ada kalimat yang ditakdirkan atau yang didahulukan berupa dia mubtada ataupun berupa dia fa'il daripada fi'il yang udah dibuang. Contoh ya, mubtada yang didahulukan. Mubtada yang didahulukan. Seperti contoh tadi, Zaidun qoma. Nah, di sini seolah-olah Zaidun ini jatuh dia sebagai fa'il, bukan. Karena fa'ilnya adalah dhamir yang dikandung oleh qoma, yaitu huwa. Sedangkan Zaidun ini adalah mubtada yang didahulukan. Ketika kita i'rab ataupun ketika kita bubuhi makna yang sesuai dengan ilmu nahwu, kita berpedoman kepada makna yang dipelajari oleh santriwan dan santriwati di Aceh, kita maknai bermula. Bermula Zaid, itu berdiri ianya Zaid. Berarti di sini kedudukannya harus terdahulu atau harus didahulukan kalimat yang jatuh sebagai mubtada. Ini adalah ketentuannya. Zaidun ini bukan jatuh sebagai fa'il, tapi sebagai mubtada yang didahulukan. Nanti kalimat yang didahulukan ada juga berupa fa'il. Fa'il, tapi fi'ilnya udah dibuang. Contoh ya. Contoh, ahadun minal qaumi adrabaka. Ketika kita maknai oleh seseorang daripada kaum yang memukul ianya seseorang akan engkau. Berarti di sini kata-kata ahadun jatuh sebagai fa'il. Dari sini kan bisa kita lihat seolah-olah ahadun ini adalah fa'il daripada adraba, tapi bukan. Karena adraba ada dhamir lain, yaitu huwa yang jatuh sebagai fa'il. Sedangkan ahadun di sini adalah fa'il yang mana fi'ilnya dibuang. Apa fi'il yang dibuang? Adraba. Seolah-olah kalimat yang betul adalah adraba ahadun minal qaumi, memukul oleh seseorang daripada kaum. Berarti ahadun di sini dia jatuh sebagai fa'il, tapi fi'ilnya disembunyikan ataupun ditakdirkan. Dari sini kita kembali lagi ke pokoknya, bahwa fa'il itu tidak boleh terdahulu daripada fi'il. Jikapun ada yang terdahulu, bukan jatuh sebagai fa'il. Adakala jatuh sebagai mubtada yang didahulukan, ataupun jatuh sebagai fa'il yang mana fi'ilnya udah dibuang. Sampai di sini mengerti ya? Oke. Hukum yang ketiga daripada fa'il yaitu wajib ta'nis fi'il dengan menggunakan ta ta'nis pada fi'il madhi ataupun menggunakan ta
mudhara'ah pada fi'il mudhari dengan ketentuan jika fa'ilnya adalah muannas. Saya ulangi, wajib ta'nis fi'il dengan menggunakan ta ta'nis pada fi'il madhi atau dengan menggunakan ta mudhara'ah pada fi'il mudhari jika fa'ilnya berupa muannas. Contoh ya, qamat Hindun. Oke, di sini yang menjadi fi'il adalah qoma, di mana dasarnya adalah qoma. Sedangkan Hindun bermakna hendun atau hindun. Hindun di sini adalah makna seorang perempuan, nama daripada seorang perempuan. Jelas ya, fa'ilnya adalah muannas. Muannas di sini adalah kalimat yang dipakaikan untuk perempuan, baik itu nama ataupun kalimat tersebut mengarah kepada muannas, kepada perempuan. Sedangkan Hindun di sini adalah nama daripada seorang perempuan. Ketentuannya, kalau fa'ilnya muannas, maka wajib mentakniskan fi'ilnya dengan menggunakan ta ta'nis jika seandainya itu adalah fi'il madhi. Pada contoh qama dia adalah fi'il madhi, maka mentakniskan fi'il madhi dengan menggunakan ta ta'nis. Ta ta'nis di sini yaitu ta yang sukun. Sehingga kita baca qamat. Oke, jika seandainya kata-kata Hindun di sini diganti dengan Umar, berarti kata-kata qamat tidak mesti ditakniskan dengan ta. Kenapa? Karena kata-kata Umar bukanlah muannas, tapi dia tazkir, yaitu penggunaan untuk laki-laki. Sedangkan baru dipakaikan ta ta'nis jika seandainya fa'ilnya muannas. Sedangkan contoh Umar tadi bukan muannas. Sampai di sini paham ya? Begitu juga penggunaan ta mudhara'ah jika dia adalah fi'il mudhari. Contoh, taqumu Fatimah. Nah, Fatimah di sini adalah nama seorang perempuan. Maka kalimat fi'il mudhari harus menggunakan ta, di mana ketika dhamir yang mengandung adalah hiya, yaitu kembali kepada perempuan. Jika seandainya penggunaan fi'il mudhari di depannya adalah kalimat laki-laki, contoh Umar seperti tadi, berarti penggunaannya bukan dengan ta. Kenapa? Karena Umar bukan muannas tapi tazkir, berarti menggunakan yaqumu Umarun. Sedangkan pada kata-kata Fatimah adalah fa'il, di mana fa'ilnya adalah muannas. Sedangkan ketentuannya wajib mentakniskan fi'il jika fa'ilnya adalah muannas. Menggunakan ta ta'nis jika fi'il madhi, menggunakan ta mudhara'ah jika dia adalah fi'il mudhari. Contoh penggunaan ta ta'nis pada fi'il madhi yaitu qamat Hindun. Yang menjadi ta ta'nis adalah ta yang sukun pada kata qamat. Sedangkan ta mudhara'ah yaitu ta yang terletak pada awal fi'il mudhari. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan hukum yang keempat daripada fa'il, yaitu posisi dasar dalam kalimat kedudukannya yaitu pertama fi'il, disusul fa'il, kemudian maf'ul. Contoh, waritha Sulaimanu Dauda. Mewarisi oleh Sulaiman akan Daud. Oke, di sini warisa adalah fi'il, Sulaiman adalah fa'il, dan Dauda adalah maf'ul. Ini adalah posisi dasar dalam kalimat. Fi'il duluan, disusul dengan fa'il, kemudian maf'ul. Nah, dari sini pasti timbul pertanyaan. Kan ada juga yang terdahulu maf'ul, kan ada juga yang terdahulu ini, terdahulu itu. Oke, bisa.
Karena nanti ada yang terdahulu maf'ul duluan ataupun terdahulu fa'il duluan ketimbang maf'ul. Yang nggak boleh tadi terdahulu fa'il di atas fi'il. Itu nggak boleh. Duluan fa'il baru fi'il itu nggak boleh. Tapi kalau duluan maf'ul kemudian fa'il itu boleh. Ketentuan dasarnya fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau kedudukan maf'ul, fi'il, fa'il boleh. Kita ke contoh ya. Walaqad jaa'a ala fir'auna hindun. Walaqad jaa'a ali fir'auna hindun. Jaa'a adalah fi'il. Oke. Ala fir'aun adalah maf'ul. Hindun adalah fa'il. Ya kan? Tadi kita udah menyebutkan ketentuan dasar adalah fi'il, fa'il, baru maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini adalah ketentuan dasar. Namun ada juga kita perdapati fi'il, maf'ul, fa'il. Fi'il, maf'ul, fa'il. Berarti di sini yang terdahulu siapa? Maf'ul duluan baru fa'il. Padahal ketentuannya adalah fa'il duluan baru maf'ul. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak menyalahi aturan yang kedua tadi, bahwa fa'il tidak boleh terdahulu daripada fi'il, sedangkan maf'ul boleh terdahulu daripada fa'il. Oke, contoh yang kedua. Fariqan kadzabu. Ini maf'ul duluan. Maf'ul, fi'il, dan fa'il. Maf'ul, fi'il, fa'il. Ketentuan dasar fi'il, fa'il, maf'ul. Sedangkan contoh ini maf'ul, fi'il, fa'il. Akan satu kelompok berbohonglah mereka itu. Yang jatuh sebagai fa'il adalah kata-kata hum yang dikandung oleh kata-kata kadzaba. Fariqan jatuh sebagai maf'ul, hukum maf'ul mansub. Ketika dibilang mansub berarti barisnya adalah fathah. Kadzabu fi'il, tugasnya merafa' fa'il, menasab maf'ul. Dhamir yang dikandung oleh kadzabu yaitu hum jatuh sebagai fa'il. Oke, sampai di sini mengerti ya? Ketentuan dasar adalah fi'il, disusul fa'il, kemudian maf'ul. Boleh fi'il dulu, kemudian maf'ul, kemudian fa'il. Boleh juga maf'ul dulu, fi'il, dan fa'il. Yang tidak boleh fa'il dulu, baru fi'il. Itu nggak boleh. Kalaupun boleh harus takdir mubtada, ataupun harus mentakdirkan fa'il yang fi'ilnya udah dibuang. Fi'il yang dibuang. Oke, sampai di sini mengerti ya? Saya harap mengerti. Oke, ketentuan yang kelima daripada fi'il, daripada hukum fa'il adalah fi'il tetap menggunakan lafadz yang mufrad walaupun fa'ilnya ada kala berupa muannas ataupun jamak. Fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya menggunakan lafadz muannas ataupun jamak. Contoh, qama zaidani, telah berdirilah dua Zaid. Nah, di sini kan qama adalah fi'il, iya kan? Sedangkan Zaid adalah fa'il. Fa'ilnya adalah mu'annas, mengandung makna dua, ta'nis. Bukan mu'annas ya, maaf, ta'nis. Ta'nis di sini yaitu dua, mengandung makna dua. Dua Zaid. Fa'ilnya atau fi'ilnya tetap dia lafadz mufrad, satu. Enggak kita buat qamani zaidani, enggak. Tetap qama zaidani. Walaupun yang jadi fa'il adalah kalimat ta'nis,
si fiilnya tetap kalimat mufrad. Walaupun fa'ilnya jamak, fiilnya tetap mufrad. Contoh, qama zaiduna atau qamal qaumuna. Qaumuna ada loh. Nah, ini adalah menandai kepada jamak, mengandung dhamir hum. Qama sebagai fiil tetap menggunakan lafadz mufrad. Enggak kita buat qamunal qaumuna, enggak, tetap qama. Fiilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya nanti sudah ta'nis ataupun jamak. Tanda ta'nis di sini yaitu alif nun, tanda jamak di sini yaitu waw dan nun. Oke. Sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sampai pada penghujung video saya pada hari ini. Jadi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan yang bahwa ada 5 hukum dasar fa'il ataupun ketentuan kalimat tersebut jatuh sebagai fa'il. Yang pertama, fa'il adalah umdah sehingga tidak bisa dibuang sama sekali. Yang kedua, fi'il tetap menggunakan lafadz mufrad walaupun yang jadi fa'ilnya adalah kalimat ta'nis ataupun kalimat jamak. Yang ketiga, fi'il akan menggunakan ta ta'nis pada fi'il madhi dan menggunakan ta mudhara'ah pada fi'il mudhari jika seandainya fa'ilnya adalah kalimat muannas. Yang keempat, fi'il tidak boleh terdahulu daripada fa'il. Jikapun terdahulu ada ketentuan-ketentuannya. Dan yang terakhir, kedudukan dasar pada kalimat adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Hanya ini video saya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para pemula yang ingin belajar ilmu nahwu juga ilmu sharaf. Jika memang ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jika ada kawan-kawan yang ingin merequest pembahasan selanjutnya, juga silahkan komen di kolom komentar. Akhirnya, sebelum saya menutup video ini, ucapan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika seandainya materi yang saya jelaskan tidak sesuai dengan harapan Antuna ataupun ada beberapa materi yang kurang tepat ketika saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.